Tapi pertanyaan ini nih sulit. Kalau konflik yang mungkin bisa dibicarakan baik-baik lah, karena satu kos juga bareng-bareng, butuh itu bareng-bareng mungkin bisa dibicarakan lah. Masa sama teman harus adu jotos lah, boleh lah. Selamat malam sahabat anak kos. Sekarang kita bertemu di podcast anak kos bersama saya Aja, di samping kanan saya Ray, di samping kiri saya Hans, dan ada teman yang setia di belakang layar kita, Jimenez. ya. Oke, kali ini kita akan membahas keluh kesah anak kos, dimana teman-teman yang ingin nantinya hidup ngekos cocok sekali untuk nonton podcast ini ya. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Pertanyaan pertama, apa alasan untuk kalian memilih ngekos? Ada yang mau jawab pertama? Siapa? Oke. Yang dari paling jauh dulu. Kalau dari saya, kenapa saya ingin hidup kos? Yang pertama, karena saya jauh dari tempat domisili tinggal saya. Nah, nggak usah saya, aku aja ya. Jauh dari domisili tempat tinggalku. Kemudian karena juga pekerjaannya jauh, maka mau tidak mau saya harus ngekos gitu. Dan yang kedua, kenapa tidak tinggal bersama anggota keluarga besar yang lain mungkin? Karena saya ingin hidup mandiri, bertanggung jawab dan bebas gitu, kakak. Aja. Kamu? kayaknya sama seperti Kak Hans. Kehidupan ngekos kemungkinan satu karena jauh dari tempat tinggal, yang kedua karena merantau lah pekerjaan sehingga ngekos. Kalau buat Jimenez gimana? Ada nih. Saya juga sama, dulu pernah ngekos di Jakarta karena saya kuliah di Jakarta dan rumah saya di Purwakarta. Pertama ngekos, apa sih yang pertama kalian keluhkan atau resahkan? Jimenez dulu lah, dua. Kalau dari saya pertama kali keluh kesah lebih ke mungkin pengalaman pertama yang biasanya tidur di rumah selama 24 jam, kegiatannya dibanyak di rumah. Sekarang di kos harus lebih mandiri, dari Mandiri guys. masak nasi, cuci baju, sama adaptasi pengalaman baru. Buat Hans gimana? Kesal pertama, Ya. yang jelas yang pertama sulit tidur karena jauh dari keluarga. Oke. Kepikiran gitu ya. Kepikiran terus. Selain kepikiran juga pertama kali saya ngekos seumur hidup ya ini karena pekerjaan. Jadi tanggung jawab pekerjaan, kemudian tanggung jawab mandiri dan perlu suasana adaptasi yang ribet bagi saya. Apakah ngerasa terpaksa buat kos? Pertama kali ya merasa terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Oke. Kalau buat Kalau kesanya saya males nyuci sebenarnya kalau ngekos itu. itu ada. Kenapa kita males nyuci? Males nyuci. Betul, sebenarnya bahas nanti. Dipaksa mandi. Mau nanya kah? Kalian kan kos nih, pasti ada rindu nih sama orang rumah. Gimana sih kalian mengatasi rasa rindu buat ke orang tua ataupun siapa gitu, keluarga? Era modern lah bos. Oke. PC lah. VC, oke. PC lah. Mas telepon lah. Video call. Video. Internet ya. Video call siapa tuh? Oh, Ya. siapa dulu nih yang di video call? Ya, orang tuh dulu lah. Orang tua dulu. Biar tenang nanti meja yang lain. Islam siapa? Saya jelas orang tua dulu. Orang tua dulu. Orang tua. Gak ada yang lain?
Setelah orang tua lah. Orang tua Ganggu nomor nanti. satu. Siapa. Sekian dong itu Pil. Ya ada orang tua. Kalau orang lain dulu, kita PC orang lain ada telepon orang tua masa nggak diangkat. Ah, betul. Iya. Mr. Jimenez. Kalau Gimana? saya pertama orang tua memastikan keadaan di sana baik-baik saja dan memastikan keadaan yang saya jalani selama ngekos baik-baik saja dan menyenangkan. Oh, selanjutnya tantangan terbesar yang kamu hadapi saat tinggal di kos. Mana? Oh, Pak Jimenez gimana? Tantangan terbesar saya selama ngekos mungkin yang lebih terasa itu mengatur keuangan yang tadinya Betul. semisal 10.000 bisa buat jajan, ini kita alihkan jadi buat beli lauk. Tantangan masih ya melepas rindu dari kampung lah. Kalau orang pertama kos pasti begitu. Adaptasi. Dulu ya. Hmm. Pasti masalah itu gimana? Fasilitas gitu. Apakah kita harus membeli baru kalau misalkan rusak atau kita benerin sendiri atau gimana? Kalau dari saya mah tentang fasilitasnya itu tuh Ya, misalkan kan ada fasilitasnya kan ada yang kumplit misalkannya, ada yang disediain sama ibu kos, bapak kos. ya Kalau kita gimana kita mengatasinya gitu? kalau Kalau saya misalkan nggak ada, kita beli atau misalkan gimana? Atau misalkan ada kita rawat atau gimana gitu? kalau dari saya karena pertama kosnya dapat yang isian full dan kebetulan ada dipasangin ada kasur ada lemari ya tugasnya cuman kalau dari saya mah fasilitasnya harus dirawat. Betul, itu yang dirawat karena kan pasti kalau nanti ada kerusakan dan bapak atau ibu kos kalian ini nanti periksa atau menanyakan hal-hal yang rusak di fasilitas pasti kan kalian nanti yang akan kena ganti rugi. Oke. Ya, karena kan kalian yang posisi tempat tinggal kos yang sudah disediakan kan pasti sudah dicek terlebih dahulu untuk ditinggali. Nah, ketika ada kerusakan pasti kita yang akan kena. Ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya. Kalau kos yang isian ya kita plusnya udah dapat barang tapi kita harus menjaga. Betul. Kemudian ada rusak ya kemungkinan Biaya dimarahin atau ditanyain lah kenapa bisa rusak. Iya, Kalau nggak ada ya kemungkinan harus beli sendiri minusnya. betul. Punya barang sendiri. Ya itu pilihan lah buat yang mau ngekos lah. Pak Jimenez gimana? Ada pendapat Tas kos. itu apa? Yang kalau misalkan yang komplit gimana? Tadi kaos ini kan kita rawat kalau misalkan komplit. Kalau nggak ada kan kita beli sendiri. Nah kalau dari Pak Jimenez gimana? Pendapatnya lebih baik gimana gitu? Kalau saya lebih baik yang kosongan karena Barang sendiri. pertama biaya ya, biaya lebih bisa kita atur sesuai kemampuan. Kemudian jadi barang-barang yang menurut kita penting aja di dalam kos itu. Karena kalau kos yang udah desian bagus sih, cuman kembali lagi ke selera masing-masing. Lebih nyamannya condong kemana? Iya. Selama kos kalian ini sendiri apa sama teman satu kamar berdua bertiga atau gimana? Kalau saya sendiri. Sendiri. Ya saya sama teman lah. Aduh, Jimenez gimana? Kalau saya pernah yang rame-rame, pernah yang sendiri juga. Tapi tipe-tipe kos ada beberapa. Ada yang cuma boleh satu orang, ada yang boleh bisa bareng-bareng. Itu tergantung swastanya. Oh, oke. Nah, kalau misalkan sama orang lain nih, kalau misalkan berdua, bertiga, Biasanya petakan lah kalau yang bareng-bareng. apa namanya? Bagaimana cara diskusi atau hubungannya teman sekos apabila ada masalah atau konflik yang harus diselesaikan gitu, misalkan? Wah kalau saya karena sendiri Ya enggak, mungkin yang lain nggak bisa kasih saran untuk gimana lah buat teman-teman yang lain. ya Pak kakak Ray itu yang katanya teman berdua
menghadapi pertanyaan ini nih sulit. Kalau konflik yang mungkin bisa dibicarakan baik-baik lah, karena satu kos juga bareng-bareng, butuh itu bareng-bareng mungkin bisa dibicarakan lah. Masa sama teman harus aduh jotos lah, boleh lah. Kalau dari saya mungkin lebih perbedaan pendapat ya, kayak rules yang mestinya pakaian kotor tuh harus dimasukin ke dalam tempatnya, ini masih ada yang digantung di kamar mandi. Itu aja sih. Kebersihannya. Kan balik lagi ke mandiri, harus Mandiri ya. Karena kita ngekos bareng jadi harus punya yang biasanya- regulasi secara bersama dan disepakati. Yang biasanya di rumah pulang buang baju, udahlah ada ibu ada siapa beresin. Iya. Kalau ngekos gak bisa begitu lah. Karena ngekos bareng harus Misalkan punya regulasi. selama ngekos itu makan gimana sih? Makan ya kita yang atur. Yang tadinya di rumah Ya. bisa makan 3 kali sehari ya tergantung situasi keuangan dan kondisi kan begitu. Masak itu masak sendiri atau kita beli ke warung nasi atau warung padang gitu? Saran saya sih mending beli magicom aja, masak nasi. Ya benar, masak Dibanding nasi. beli lauk, zaman sekarang mahal. Kalau beli lauk sama nasinya mahal, mending beli magicom aja lah. Nah. Kita beli lauknya atau masak Boleh. bagus-bagus, terus bisa menanam apalah itu sayuran apa. Oke, gila. Dari makanan kita lebih baik masak sendiri ya. Iya, atau nyetok. Alat-alatnya. Ya. Oke. Asal jangan Lebih irit juga kan? jangan mie tiap hari. Jangan mie. Kenapa alasannya itu? Kenapa? Anak kos hampir semua di sini anak kos kebanyakan makan mie atau telur gitu lah. Ya, mungkin Yang pertama murah, kedua Simpel. simpel, gampang masaknya. Dalam keadaan darurat. Oke. Apakah itu pasti itu buat kesehatan kurang baik lah. Kurang baik, tapi kalau sesekali it's okay lah. Boleh sih, tapi jangan keseringan. Oh, oke. Kata dokter juga yang berlebihan tidak baik. Sesuatu yang berlebihan tidak baik, apapun itu, offside. Tapi kan kita Bahkan cinta. Cinta aja berlebihan tidak baik. Makanya jadi gagal move on. udah mulai. Bentar. Langsung geser peralihan. Bener. Suka ngekos gimana? Apa? Pak Jimenez Sukanya ngekos gimana? sukanya ngekos tuh lebih ke mungkin nyamannya kali ya. Ya, Yang tadinya kalau di rumah kan kita dimarahin ibu gitu ya. ya apa-apa terbatas lah punya regulasi. Tapi kalau kita ngekos, terutama ngekos sendiri, Ya. itu kita yang punya aturan atau rules sendiri. Oke. Jadi aturannya Kita atur waktu sebebas mungkin kita yang mengatur, senyaman-nyaman. Mungkin ya sama sih bebas. Karena jauh dari orang tua atau saudara, jadi gak terlalu kepantau lah. nah ini agak negatif ya. Negatif. Nggak terlalu terpantau ini konteksnya gimana ini? Oh, Gak terlalu kepantau. Soalnya jauh, tapi tergantung tempat. Teman, kalau saya lebih ke apa ya namanya, otak itu yang tadinya malas mikir jadi mikir, jadi harus mau nggak mau terdesak untuk mikir. Itu yang saya suka malah. Berpikir kritis. Heeh. Yang tadinya nggak peduli nih sama Memecahkan solusi. sama kabel-kabel yang biasanya kalau kita ngecas, kalau apa terus ditinggal ya, kita harus ketika selesai ngecas kita harus cabut biar tidak terjadi konsleting listriknya. Kemudian ya sukanya itu mikir, kipas angin disediakan. Tadinya kita kalau di rumah mungkin udahlah yang mematikan orang tua atau siapa, nah kita bisa punya apa namanya daya ingat untuk mikir matikan gitu-gitu, merawat lah. Jadi tahu punya senangnya mau nggak mau kemandiriannya dan tanggung jawabnya itu dilatih juga kan. secara tidak langsung terlatih. Iya. Sebenarnya pelajaran berpikir kritis teh setelah dewasa mah ada ya. Nggak bener. bohong itu guys, nggak bohong guys. Oh guys. Sekolah berpikir kritis itu Betul. diajarin berpikir kritis, setelah dewasa itu bener guys. Bener, Ada betul. harus berpikir kritis. Harus berpikir kritis. Gimana caranya gimana? Gimana caranya gimana? Betul itu kata-katanya bagus loh. Bagus tuh. Jadi cara menjaga kesehatan di saat mengekos lah. Ya gitu. Maksudnya gitu.
Kalau menjaga kesehatan, kalau saya yang pertama itu dari pikiran dulu lah. Pikiran. Kita buat tenang dan nyaman Iya. dengan Relax, cara relax. ya buat situasi tempatnya nyaman dulu, pikirannya enjoy. Jangan dipikirkan apa yang Jangan dipikirkan apa yang nggak penting, gak usah dipikir-pikirin, gak usah terlalu overthinking. Asik. Kalau kepikiran dia, Kalau kepikiran ya langsung ngobrol sama orangnya. aduh. Clear, apa harus clear, apa harus clear. Enggak. Itu pikiran ya. Ya, cara pikiran. Ya, gimana? Sebenarnya suka olahraga. Ya, suka olahraga. Ya, cara olahraga mungkin lebih Apa sih ke suka olahraga apa? mungkin jogging, kalau tipis-tipisnya push up, sit up, Oke. dan lain-lain lah yang sejenisnya. Kalau Bahan, gimana? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan sama Jimenez atau ada tambahan atau gimana? Secara teori setuju. Secara teori, pas penerapannya kadang tidak seperti itu kalau saya, Pak. Cuman ada di niat. Itu niat doang gitu kan? Paling kalau jaga kesehatan, kalau dari saya capek pasti tidur. Dulu ya. Ya, mau dibilang harus tidur tuh jam berapa mungkin. Nah, kalau kita jadi anak kos, capek tidur aja dah. Situasional. Situasional. Harus banyak menganyam bulu mata Nah, guys. saya makanya Ini ada sebelum kita tutup nih, ada pertanyaan terakhir buat kita semua ya. Apakah kalian ada rencana untuk mengelola kos atau ya mengelola kos itu ya? Punya kosan berapa misalkan? Sebenarnya pengen sih jadi bos kosan lah. Kalau saya bilang, Tidur maning sebulan. Tidur maning sebulan. betul. nah, gimana? Itulah bener guys. Betul, Kata ya? orang tidak ada yang sukses di tempat tidur ada. Nah, saya ada. Ya itulah yang punya kosan lah. Ya, betul. Tinggal tidur, Tinggal tinggal mantap. ngopi gitu kan? Iya. Tapi Tiap bulan ada ya? ada lagi yang sukses di atas kasur. Apa itu? Weh, tidur deh dia. Bermimpi. Baru nih, guys, ini. baru nih. Nah, terima kasih ya teman-teman untuk memberikan pencerahan. Terakhir ini ada yang satu lagi. Oh, ada lagi, Sampai kena obat-obatan lah, kalian jangan Oh, sampai iya. kena obat-obatan, apalagi minum-minuman lah guys, jangan guys. Jangan ya. Mungkin ada pengalaman kali. Ya. Kalau dari saya, kalau ngekos itu kita harus tahu tujuannya apa. Contoh, kita tujuannya mau kuliah. Nah, berarti tempat kos itu untuk beristirahat, belajar, dan menyelesaikan kegiatan apa yang harus diselesaikan. Oke. Bukan buat banyak gaya apa segala macem. Bukan di kos tempatnya kalau banyak gaya mah. Atlet renang tuh kalau banyak gaya mah. Nah, betul. Atlet renang Pesan banyak buat gaya. Teman-teman, kos di mana? Yang jelas sih kalau mau hidup ngekos, kalian harus siap sengsara dulu guys. Karena di kos itu Ya. tidak ada yang Siapkan mental lah. membantu. Emang Ya. bener. Mental harus siap. Pun mau berdua, tetap berdua, ada yang berdua sama temannya itu pun tetap masing-masing itu punya kepentingan Ya. masing-masing. Kembali lagi tujuan utamanya mau ngapain. Ngapain itu Oke. harus tahu. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh di komen ya. Di komen bertanya biar kita membahasnya langsung. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan share juga. Bye. WhatsApp.